Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ala asyrafil mursalin ala asyrafin nas wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala fi hadzal munasabah al-qayyimah kataballahu lana an najtami'a fi hadzal fasl al-iftiradi li an nuwasila darsana fi darsil lughatil arabiyyah mu'tamidan ala kitab al-arabiyyah bin namadij. Alhamdulillah qad marrat bina durus katsira wa baqiya lana darsun wahidun al-akhir ya, ad-darsul akhir baqiya lana ad-darsul akhir min ad-durus al-mawjudah fi al-juz' al-awwal min hadzal kitab. La'allana nastafidu wa na'khudhu ad-durus al-muhimmah wal maharat al-asasiyah min hadzal kitab. Wa dzalika yatatallabu minna at-tadribat wat tamrinat allati tusa'iduna ala ijadati hadhil maharah. Fa hayya bina ayuhal musyahidun, hayya bina ayuhat talabah, hayya bina ayuhal muta'allimun, ayuhal musyarikun, hayya bina nabtadi darsana fi hazil fursah thaminah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna ilman zidna ilman nafi'an nafi'an warzuqna warzuqna fahman wasi'an fahman birahmatika ya arhamar ya rahimin. arhamar rahimin. Ada latihan akhir, ada tiga atau dua latihan, ada juga ya, ada beberapa latihan. Latihan pertama ini pertama dalam kaitan agenda kita pada kesempatan kali ini adalah penguatan pada aspek pola ya, pada aspek pola pola kalimat, yaitu eh, pola kalimat yang menekankan pada penggunaan eh, mudhof dan mudhof ilaih dengan berbagai macam variasinya. Jadi kalau ini sudah bisa kita selesaikan dengan sukses dan kita juga punya waktu yang mencukupi, akan kita lanjutkan dengan latihan menulis bahasa Arab al-insya bil lughatil arabiyyah. Itu ada dua jenis latihan insya yang akan kita kerjakan bersama-sama insya Allah pada kesempatan kali ini. Dengan demikian, maka kita bisa anggap bahwa pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir untuk pelajaran yang ke-12. Sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, tadi sempat bincang-bincang sebentar dengan Pak Haji Akfid, dengan Bu Yahya, kita usahakan sebelum masuk ke pelajaran 13 kita sempat offline. Ya. Kita sempat offline untuk mengoreksi latihan-latihan yang sudah ibu-ibu bapak kerjakan untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, terutama untuk pelajaran yang ke-12. Nah, tadi saya sampaikan ya kalau memungkinkan pekan depan misalnya di hari Sabtu ya, waktu yang bisa kita sepakati kita adakan pembelajaran offline untuk mendalami memeriksa latihan-latihan yang kita amanahkan kepada ibu-ibu bapak sekalian. Jikalau tidak, ya pekan depan, maka pertemuan kita pekan depan akan masuk ke pelajaran 13. Itu adalah pelajaran terakhir dari rangkaian materi yang ada pada buku pertama ini. Baik, Ibu-ibu, Pak sekalian, nanti dengan bijaksana Pak Afif mengatakan ya, ini penghormatannya luar biasa kepada para perempuan
beliau mengatakan nanti tergantung pada ibu-ibu. Ini emang ibu-ibu lah yang menjadi penentu nasib bangsa ini. Mau maju ke tahap offline apa tetap hanya lihat layar handphone, layar laptop aja itu mah tergantung ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Kita langsung ke materi ini ya. Kita langsungkan saja ini ke materi latihan setelah kita berikan pengantar bahwa latihan kita masih berfokus pada apa? Pemantapan eh, struktur kalimat yang menggunakan apa Ibu Mubtada Bapak sekalian? khobar. Mubtada khobar. Mudhof dan mudhof Eh, ilaih ya. mudhof. Ya, mubtada khobar dengan variasi Variasi baru mudhof yaitu mudhof ilaih. mudhof dan mudhof ilaih. Mari kita telaah bersama latihan dal ini. Mari diawali dengan latihan membaca perintah soal. Ya, soal latihan apa? Eh, Instruksinya ibu-ibu bapak sekalian. Imla al Imla faragu al ati biasa kama fil Kama nama namajid fil namajid. Baik, terima kasih ya. Ya, coba kita dengarkan Mantap. bagaimana kalau Pak Bambang membacanya sendirian, coba. Hmm. Kenapa sendirian? Karena kalau rame-rame Pak Bambang orangnya nggak enakan gitu ya, nggak enakan. Jadi yang kedengaran suara ibu-ibu udah cukup katanya saya mah nggak enak katanya kalau ya udah. Coba kita dengar sendirian Pak Bambang, silakan. Gal Pak Guru ya, Gal. Iya, ya instruksinya. ada. Perintahnya bos Pak Bambang. Kama. Imla al farigol al ada kama fil mu bil bil mujal muzazi Muhammadun Hehe, fil Pak, baiti. Pak Bambang. Ya, Bu. Semangatnya luar biasa. Tuh. Perintah soal aja Pak, perintah soal. Oh iya iya iya. Dan begini Pak, ini supaya menjadi terapi ya, sekaligus jadi terapi, ya, sekaligus jadi terapi, itu paling tidak, paling tidak, pertemanan dihargai lah gitu. Pertemanan itu dihargai. Nah, maksud saya apa? Ilmu temenan itu adalah kalau ada alif duga kuat sebelumnya bunyinya A. Hmm. Kalau ada wau diduga kuat sebelumnya doma. Kalau ada ya diduga kuat sebelumnya adalah kasro. Tuh, kalau ini Bapak paham maknanya yang subjek, kira-kira bagaimana bacanya? Yang menjadi objek, kira-kira seperti apa bacaannya, yang menjadi keterangan, kira-kira sebagai apa gitu. Anggap ini jadi terapi aja ya, jadi supaya tidak menjadi beban berat ya buat kita, tapi anggap sebagai terapi gitu. Terapi apa? Terapi memori. Silakan, Pak. Imlal farogo ata kama you know, fa'al fa'al namud namudaza. Oke. Nih, saya akan jadi apa namanya tertarik itu untuk melihat sudut pandang Pak Bambang ya. Nih, ini, nah, nih, lihat yang saya lingkari Pak. Ya Bu Guru. Mm-mm. Kira-kira itu huruf apa dan huruf apa? Fa sama iya Bu Guru. Mm-mm. Coba Iya. tadi tuh
pertemanan mbok ya dihargai gitu loh. Kama fi Nah, kayak begitu kan selesai kama persoalan. fil fil namu namuza Oke kama ya, fil oke ya. Itu namuza. bacanya fi. Hmm. Setelah ini mudah-mudahan itu ada apresiasi khusus. Itu fee itu apa ya namanya kalau fee itu ya? Dan biasa setelah fee bagaimana ya cara membacanya gitu. Rasa-rasanya juga kita sudah pernah diskusi di sini. Apalagi di tempat lain gitu. Dan majrur Pak Guru kasro. Itu kan keren banget itu mah. Istilahnya aja udah di luar kepala. Tinggal diamalkan, Pak. Fil namudazi. Oke, bagus. Kalau sudah sampai di situ, maka tambah lagi derajat ketakwaannya dengan menerapkan ilmu al-syamsiyah dan al-qamariyah gitu. Fin fin namu fin namudazi. Tuh kan sehebat itu kan Bapak jadinya kalau mempertimbangkan dan mau menerapi diri gitu. Coba dari awal. Ini dia. Imla imlal farogo ata kama kama fin fin fil fin nabudazi. Hmm. Saya berharap nanti Pak Bambang ya, mudah-mudahan ya, Pak Bambang. Saya berharap Pak Bambang nanti berkenan ya menyimak ulang video rekaman kita ini gitu ya. Eh, Targetnya apa? Targetnya nanti Bapak bisa berkesimpulan. Bandingkan tadi cara membaca pertama sampai kemudian hasil akhirnya. Coba ya, saya penasaran ini. Saya sungguh mati aku jadi penasaran. Bagaimanalah ceritanya gitu ya. Tidak terungkap seperti yang kita harapkan gitu ya. Gitu. Baik, mari kita coba lihat ya. Nah, nah, silakan yang saya lingkari apa bacanya. Jangan lihat Imla ke situ, Pak. Kalau Bapak lihat buku, itu nanti bukan terlatih jadi akhirnya apa namanya memori ya kognisinya bukan kognisi dan memorinya yang terlatih. Jadinya apa? Hanya terlatih membaca itu tulisan biasa jadinya. Coba. amla Mm-mm, bagus gitu. amla. Tuh. Ya. Bapak ada dasar ya, itu dibaca A bukan I begitu ada ya. Ah, Tadi kan awalnya Bapak baca awalnya itu kan I, kemudian iya. berubah menjadi A gitu. Ada dasar ini nggak yang terpikir nggak untuk berubah gitu? Ah, karena nggak ada ilmu temenan. Katanya kalau harus ada iya baru i gitu. Oh iya, Bukan imla. tentu bukan begitu sepenuhnya. Ini kan artinya over kalau udah begitu kan over. Sama juga saya kan bisa bilang begitu. Kan tidak itu kan bukan tidak ada ya, tidak ada wow, ya kan? Kalau Ya, begitu alasannya tidak ada ya, tidak ada wow, tidak ada alif juga kan gitu. Tuh. Kalau kalau betul. begitu aja sih alasannya gitu. Kita ingin lihat seberapa rasional gitu alasannya. Tuh. Jadi, oke berikutnya. Alfarogo. Hmm. Tuh. Panjang pendek masih tidak selalu konsisten ya, tapi saya yakin Bapak paham lah di mana panjang dan pendeknya ya. Cuman cara melafalkannya tidak selalu konsisten ini karena
Biasa ya, perbedaan musim mungkin, perbedaan cuaca. Cuaca apa? Cuaca hati gitu. Saat-saat. Silakan. Nah, yang ketiga. Alfa. Oh, terusin Pak ya. Alfa. Oh ini dia. Lata. 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 Nah, coba ya. Ini Lata. tinggal ditingkatkan aja ini. Tinggal ditingkatkan saja ketelitian Bapak. Ini mah ilmu tingkat dasar bagi Bapak. Tengah caranya apa gitu? Sebagai terapi, huruf pertamanya apa? Nggak apa-apa dipikirkan, nggak apa-apa dipikirkan. Kalau belum jadi kebiasaan ya. Tapi memang sesuatu yang kita pikirkan itu memang tidak secepat kalau udah jadi biasa. Dan dalam kaitan ini kalau belajar bahasa, kalau kita belajar bahasa memang lebih dominan menentukan kesuksesan itu adalah kebiasaan, ya, bukan sekedar pengetahuan. Itu artinya kalau melihat ini yang menentukan kesuksesan kita belajar bahasa itu lebih banyak pada praktiknya, bukan lebih banyak pada apa batas hatam bukunya. Enggak banyak itu berpengaruh. Hatam buku itu enggak banyak. Praktiknya yang menentukan. Saya katakan tadi saya yakin Bapak tahu itu. Huruf pertamanya apa, huruf keduanya apa, huruf ketiganya apa, huruf keempatnya apa, huruf kelimanya apa. Nah, tinggal itu jadikan dasar untuk berbunyi gitu. Alata. Nah, coba ya, Bapak jawab ini ya. Apakah Bapak melihat ada dua lam di situ? Oh enggak. Nah ya, Tidak kan tadi Bapak Pak. tahu kan? Tahu itu. Tetapi kalau lihat dari cara Bapak mengucapkannya, Oh. seperti ada dua lam. Lam pertama itu sukun, lam kedua itu berbunyi gitu. Alata. Coba, Alata. huruf pertamanya apa, Pak? Alif Pak Guru. Oke. Mau dibaca apa alifnya? Jadi Pak Guru enggak. Alif Pak Guru. Fathah. Ya, bagus. Yang kedua, hurufnya apa? Lam. Mau dibaca apa? Fathah. Hmm. Mohon maaf, apakah Pak Bambang belum terbiasa membaca alif lam? Jadi sukun Pak Guru ya. Al-ata ya. Itu saya mau tanya itu supaya saya tidak keliru di dalam memberikan komentar. Apakah Pak Bambang belum terbiasa kalau ada alif lam bacanya bagaimana gitu? Oh ya. Biasanya sukun Pak Guru. Ya udah pakai aja begitu tuh maksud saya. Tuh, kan? Ya. Oke, bagus. Huruf ketiganya apa? Alif. Nah, barisnya apa? Fathah. Mm-mm. Panjang atau pendek? Panjang Pak Guru. Jadi kalau satu, dua, tiga dibunyikan akan menjadi, Al-aa. oke bagus. Yang keempat sekarang apa? Ta. Oke, kira-kira bacanya apa? Fathah Pak Guru. Oke bagus. Nah, coba pertimbangkan ilmu kita tadi ya, temenan ya, temenan. Ini sayangnya ya, saya pernah sampaikan, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak ingat ya, sayangnya buku ini tidak ditulis dengan ketelitian orang awam. Maksud apa ketelitian orang awam? Kalau orang awam, iya itu titik duanya ada titik duanya kalau iya. Kalau buku ini antara ya dengan alif bengkok itu tidak dibedakan gitu. Kenapa begitu?
Karena buku ini dulunya disusun untuk rata-rata, karena di IAIN dulu ya. Dulu rata-rata yang masuk IAIN itu dari kalangan pesantren. Dulu tuh. Kalau sekarang mah udah beda ceritanya. Sehingga di kalangan pesantren, walaupun bentuk iya dengan alif bengkok itu sama, tuh para santri udah mengerti begitu. Nah, itu tuh makan sayangnya buku ini. Nah, tapi kalau mau pakai buku versi baru, beda lagi ceritanya karena tidak fontnya tuh kurang-kurang begitu pas ya kalau dalam pemahaman saya gitu ya. Tapi saya pernah saya sampaikan. Nah, coba nih Pak Bambang, ini ya. Ini seperti yang tadi ya, Bapak duga. Ini Sebenarnya. tadi Bapak sebut huruf iya. Lah, kalau ini hurufnya huruf apa? Ya, Pak Guru, iya. Nah, baik. Nah, coba sekarang itu dijadikan dasar. Bagaimana jadi bacanya? Al-ati. Oke, bagus. Oke. Nah, sekarang coba dari awal. Am, ini udah Jangan betul A belum? lagi, Pak Bambang. Kan Ya, tadi Bapak imla. nggak punya alasan tadi Ya, ya, pindah ya. dari A ke Imla, Itu. imlal, farogo, faro, imlal, farogol. Mohon maaf nih. Kok ada lal-lal itu dari mana ya? Mohon maaf, saya khawatir saya salah Ya, komentar ya. ya, ya, Coba ya, ya, Pak Guru. lal-lal itu dari mana? Lal-lal itu. Ya, ya. Salah, Pak Guru. Imla, imla, al, farogol, ati. Imla, al, farogol, ati. Dibaca sepotong-potong aja, Pak, biar Oh, iya. terlihat terapinya, Iya, terapi memori imla, kita. imla, al, farogo, al, ati. Ya begitu. Terus lanjutin udah selesai. Ayo, 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 teman-teman nunggu nih dengan penuh Ya, kesabaran. ya, Ayo, ya. Pak, Imla, tuntaskan misi imla, ini, Bapak. imla, Tuntaskan. imla, al, alfa, imla, al, farogo, al, ati, kama, in, bin, bin, namuzazi, Iya, namuzahi, oke, namuzazi. bagus. Terima kasih, Pak Bambang. Ini saya berdasarkan ini ya, ini bukti nyata bahwa ibu-ibu, bapak sekalian, jikalau berkenan menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari, banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, tapi selama ini juga melakukan itu Pak Guru. Iya, terima kasih. Hanya saja kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh saya tidak tahu ya apa persoalannya. Tapi saya bilang tidak tahu sih bukan tidak tahu sepenuhnya. Saya khawatir saja salah menyimpulkan kita ini karena apa? Karena dosis latihan kita yang kurang memadai gitu ya. Sehingga perlu beberapa kali kita tanya, kita berikan arahan, baru oh iya itu. Nah, begitu maksud saya. Baik, silakan Ibu Bapak sekalian untuk ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Ini contohnya jelas ya. Apa bunyi contohnya Ibu-ibu Bapak sekalian? Muhammadun fil baiti. Iya, Jamilun. Muhammadun fil Muhammad fil baiti. bait Nah, baiti kemudian Baituhu dilengkapi dengan jamilun. baituha Baituhu. baituhu jamilun. Baik. Boleh Bu Yuni cerita sedikit apa dasarnya tadi muncul baituha? Salah salah Pak Guru. Enggak, bukan itu pertanyaannya Bu Yuni. Saya bertanya, apa pertimbangannya? Apa faktornya? Apa kira-kira gara-garanya Ibu baca baituha?
Nggak ada Pak Guru lagi ngelamun. Ah, ya begitu dong. Kalau gitu kan bisa dimengerti gitu. Bagus. Masa apa pertimbangannya salah gitu kan lari dari persoalan. Pertimbangannya kok salah kan aneh gitu. Gitu. Saya melakukan itu karena saya tahu itu salah. Kan aneh jawaban macam begitu. Ya kalau ibu Ya bilang lagi. lagi ngelamun, iya betul. Itu mah ngertilah kita kalau lagi ngelamun mah. Tahu-tahu kalau lagi ngelamun gitu, tuh, itu lagi kenangan indah pada lagi ngulek sambel, dipikirnya lagi megang gula. Weh, itu dicocol itunya sambelnya. Lagi Oke. masak. Hmm. Ya, ibu-ibu sekalian ya, ini karena emang segenap jiwa dan raga ya kita belajarnya ya. Mohon biar jangan ya bahagia mah ayo, atau bahagia itu kan tidak ada larangan untuk bahagia, tapi mohon jangan dianggap bahwa belajar itu sebagai siksa gitu. Tetapi Enggak dalam Pak konteks Guru. itu ya jiwa raga kita totalitas untuk membentuk pemahaman baru gitu ya. Ya, nomor satu, siapa yang ingin mencoba mengembangkan kemampuannya untuk nomor satu? Saya coba Pak Guru. Mana Pak Guru? Ya, silakan Bu Dian. Muhammadun fil baiti baituhu jamilun. Udah dipakai itu Jamilun, Bu. Ganti yang lain dong. Oh, eh baituhu eh, akbarun. Mm-mm, bagus ya. Itu. Pak isim takdim. Bu Dian, eh, pernah baca ini, mohon maaf ya. Pertanyaan saya kok jadi aneh begini ya. Pernah baca tulisan azan? Azza. Iya, lafal ungkapan azan pernah dibaca tulisannya yang lengkap. Lafal azan, tulisan lengkap dengan barisnya pernah baca kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Begitu Pak Guru. Akbar. Oh ya, pernah ininya, pernah atau mungkin pertanyaannya mungkin terlalu ini ya kalau mengatakan pernah baca. Pernah dicermati tidak gitu ya? Pernah dicermati tidak? Mungkin Tidak nggak menerima terlalu tanwin dicermati. itu. Hmm, oke, baik ya. Nanti ya kalau ibu cermati gitu ya, kalau ibu ibu cermati seperti yang Bu Endri tadi sampaikan ya, kata itu tidak menerima tanwin Tanwin. katanya gitu ya, tidak menerima tanwin. Nah, Iya. tapi supaya apa yang tadi komentar saya menjadi solusi, mohon Ibu berkenan ya, mohon Ibu berkenan untuk membaca berikut ini, gitu ya. Bisa jadi itu kan karena oh, skenarionya tidak terpenuhi. Tadi saya udah siapin itu, Kabiru. Iya. ya. Iya Pak Guru. Dinikmati aja, Bu Dian, ya. Iya. Ini untuk menjadi eh, dasar Referensi. dan mengurangi ke apa ya kealfaan di masa yang akan datang. Iya. Oke, sudah? Pasti. Dah. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke kalimat yang tadi Bu Dian berikan sebagai pelengkap untuk nomor satu. Silakan. Muhammadun fil baiti baituhu akbaru. Oke, baik. Apa idenya kalau begitu? Baituhu rumahnya besar. Iya, baik. Apakah Bu Dian bisa lebih ini lagi, tingkatkan lagi eh, apa ya dosis, kok pakai dosis ya? Tingkatkan lagi derajat ketelitiannya, ya. Tingkatkan lagi derajat ketelitiannya. Apa Oh, makna satu jam kalimat itu. yang tadi Ibu sampaikan?
Kalau diganti boleh, Pak Guru. Tidak, tidak dalam konteks itu, tapi dalam konteks tadi dikondisikan ibu lebih ya teliti lagi di dalam menerapkan ilmu yang sudah dimiliki. Coba apa maknanya? Eh, ini rumah apa rumahnya Muhammad. Eh, Rumah Muhammad itu di sini kan indah atau misalkan besar yang tadi akbaru atau saya ganti misalkan wasi. Oh, Iya, kelihatannya ada miskomunikasi ya tadi. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, terima kasih Bu Dian. Tadinya saya ingin Bu Dian meningkatkan ketelitiannya sehingga bisa mengucapkan perbedaan makna antara kata kabir Akbar. dengan akbar. Akbar. Sebenarnya itu niat saya. Tapi kelihatannya Bu Dian punya perspektif yang berbeda. Komentar saya khawatir nanti menjadi masalah. Jadi terima kasih Bu Dian. Kita lanjut berikutnya, ya, ibu-ibu, Pak sekalian. Mungkin nomor 2, dipersilahkan. Siapa yang ingin mengembangkan jadi kemampuannya, ya, jadi ibu-ibu, bisa. Pak sekalian, silakan. Ana Pak Guru. Tafadhali, tafadhali. Maryamu fil baiti. Baituha nadifatun. Bagus, ya. Apa idenya, Bu Indri? Maryam berada di rumah. Mm-mm. Rumahnya bersih. Wah, ini kelihatannya ini cerita diri sendiri, tapi pakai nama Maryam nih kayaknya. Pinjam, Pak, pinjam. Oke, bagus ya idenya ya. Oke, silakan diungkapkan kembali tadi untuk pendalaman Bu Hendri. Maryamu fil baiti. Baituha nadifatun. Iya, bagus. Yang bersih tadi apanya, Bu? Rumahnya. Bagus. Saya dengar Ibu mengatakan nazifatun, begitu ya? Iya. Bagus. Rumah dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Baitu. Iya, Baitun. iya bagus. Kalau ditulis kira-kira hurufnya apa itu kata baitun itu? Ba, ya, ta. Iya bagus. Tak biasa ya, Ya. bukan tak marbutoh ya. Kan. Dengan demikian bait itu seperti yang ada di sini kan al bait itu mudzakkar atau muannas. Zakar. Iya bagus. Kira-kira apa yang dipikirkan sehingga nazifatun? I- ikut Maryam. Oh bukan, karena bukan Maryamnya yang bersih. Kalau Maryam Iya, mah betul-betul. cantik, gitu ya. Sama Ya, kayak saya. iya, tadi yang Ibu niatkan bersih itu adalah rumahnya, gitu ya. Rumahnya. Oke, di sini ini saya jadi ingat nih pekan lalu ya ke khusus itu Bu Yayah juga ngomongin ke Pak Afif, perhatikan mudofnya untuk menentukan status mudakar muannas. Muannasnya itu diperhatikan pada mudofnya. Baituha, jadi bukan haknya gitu. Kalau kita tulis ya izin ibu-ibu sekalian, kalau kita tulis kira-kira akan menjadi seperti ini. Ya, baituha ini adalah bagian dari seperti yang pelajaran kita ya, bagian dari mudhof dan mudhof ilaih. Domir-domir ini yang sedang kita pelajari ini adalah domir yang berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya, Baik Tuhan. ada yang ingin ditanyakan Bu Endri dan ibu-ibu, bapak yang lain? Ya. Fahim. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu. Nah, sekalian Bu Endri terutama dipersilahkan bagi Maryam. ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin berlatih dengan nomor-nomor berikutnya. Ana Pak Guru, Tafadhali, ya Saidah ya ya.
Anta fil baiti. Baituka nazifun. Iya. Ibu Yaya, boleh saya bertanya? Ya. Iya. Apakah, mohon maaf ini jadi pertanyaannya kok aneh ya. Apakah Bu Yaya belum menyimak pengarahan kita tadi bahwa kalau sudah dipakai, jangan Oh iya, dipakai lagi gitu ya. Misalnya oh tadi iya, kan nomor satu, siapa tadi yang nomor ya. satu? Bu Firdianti. Nah, Bu Iya. Firdianti. Bu Firdianti tadi pakai Jamilun. Jamilun. Bil. Jamilun sudah dipakai di contoh gitu. Sekarang Kemudian ganti Bu Pak En, Guru. udah, udah nyampe ya? Diganti. Iya. Ya. Iya, ya bisa jadi tadi meniru gayanya Bu Yuni lagi ngelamun juga Bu Yaya. Waktu kita bilang, waktu kita bilang yang sudah dipakai jangan Nah, dipakai. ya. Orangnya ada di Baituka, sebelah, Bu, nggak usah dilamunin ya. Nah, masih baituka solih, masih wasi'un. ganteng. Nah, oke. Pak Silakan Guru, nomor tiga, silakan. baituka wasi'un. Iya, baik. Silakan dari awal. Ya. Anta fil baiti. Baituka wasi'un. Iya, bagus. Ini bagus nih yang memilih nomor-nomor awal. Kan belum dipakai mau bilang apapun juga bisa. Yang berikutnya semakin menipis tuh stok kosakata. Mau pakai Jamilun sudah dicontoh. Mau pakai Akbaru sudah dipakai oleh Budian. Mau pakai Nazif dan Nazifah sudah dipakai oleh Bu Endri. Mau pakai Wasiah sudah dipakai oleh Bu Yaya. Yo, nih Tapi nomor Pak empat. Guru, Pak Guru, Pak Guru tanya dulu. Ya Tapi silakan. emang boleh apa rumah itu pakai akbar? Bukannya itu untuk Allah aja? Baru lebih besar, ya saya salah. Mestinya Tadi biru aja. diskusinya mentok di situ, Bu. Iya. Saya nggak berani melanjutkan, khawatir dia ada yang nggak enak, Bu Hendri. Jadi mohon maaf ya, gitu. Enggak Iya, kan saya jadi saya Kami baru bertanya-tanya paham. gitu. Kok Iya, boleh benar, bajunya Bu jadi ke Hendri. akbar? Ya, tapi Saya mohon baru dipaklumi, paham. saya mengantisipasi ada hal yang tidak enak lebih lanjut gitu kalau dilanjutin gitu maksud saya ya. Mohon dimengerti ya. Maaf, saya juga salah, baru paham kalau Akbarun kan lebih berarti. Mestinya Kabiru aja, Pak. Oke, ya. gitu ya, Bu Endri ya. Itu akhirnya Bu Dian memahami kemana arah kita. Bu Dian mau pakai kabirun katanya ya. Muafik. Mm-mm. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 4 siapa? Nomor 4? Mana Pak? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Yuni. Ana fil baiti. Baituki sohirun. Mm-mm, bagus. Itu Ya, itu. Sabar Bu Endri. Masa? Ini jangan-jangan kebiasaan begini diterapkan juga nih di kelas reguler ini. Oh iya, benar. Kasihan itu ya. Kita mah inginnya semua jadi pintar. Jangan hanya Bu Endri aja dengan Bu Tri. Yang gurunya mah seneng aja gurunya. Kenapa? Nggak perlu mencari penjelasan yang lebih tepat. Nggak perlu mikirin contoh yang relevan. Kenapa? Udah selesai dengan Bu Endri, dengan Bu Tri yang komentar. Jangan-jangan begitu ya. Oke. Ya, silakan Bu Yuni dengan kesadaran penuh ya, apa kalimat yang ingin Ibu hadirkan sebagai bagian dari latihan kita, Bu Yuni, dipersilahkan. Ana fil baiti. Nah, saya ini Pak Guru ya. Bait baiti baiti zohirun. Mm-mm. Terasa ada yang berubah ya dari pertama tadi. Iya. Iya Pak Kelihatannya Guru. kayaknya sensitif nih Bu Yuni sama Ya komentar saya Bu Endri. disenggol sama Bu Endri jadi sensitif. Mhm. Jadi dirubah ya. Mhm. Apa dia itu ya, kalau yang tadi, yang pertama kali Bu Yuni sampaikan itu apa niat hati Ibu? Kemudian yang sekarang, yang kedua yang Ibu sampaikan ini, apa pula niat hati dan pikiran Ibu?
yang berubah dari kanan ke kiri, atas ke bawah, utara ke selatan begitu. Seperti orang yang tidak punya pendirian jadinya kalau begitu. Tuker kali cuma nomor 5. Maklum Pak Guru, saya sambil lari-lari ke toko tadi. Hmm, Aduh, luar biasa ini. Ya, silakan. Ada Apa yang makna yang pertama dan makna yang kedua bagaimana jadinya? kalau yang mana yang kedua itu untuk laki apa perempuan. Jadi anta, jadi anti, jadi makanya belakang domirnya menjadi ki. Berhubung ini ana, jadi saya pakai iya Pak Guru. Mm-mm. Iya, baik. Bagaimana jadi idenya? Idenya ana fil baiti, baiti sogirun. Apa maknanya? Saya di rumah saya kecil. Iya. Oke, bagus nih. Oke, Orang ini, rumahnya gede bilang kecil. iya. Ini kan cerita tentang masa lalunya, Bu Endri, bukan masa sekarangnya. Nggak sesuai realitas. Nih, realita masa lalunya cocok. Itu waktu main sama tetangga dari kardus. Iya, rumah kardus. Baik, terima kasih Bu Yuni. Jadi nomor Sama-sama. satu tadi kabirun. Kabirun, Nomor dua Nah, nauzifun. Nomor nazifun, tiga wasiun. pasti Nomor wasiun, empat nah, Sogirun. 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 Nah, silakan. Girun. Nomor lima, nomor enam, nomor tujuh masih ada kesempatan untuk berlatih dan masih banyak kata-kata lain yang ibu-ibu, bapak bisa pilih gitu. Ana, Pak Guru. Tafadhali, Sayyidah Tri. Anti fil baiti. Baituki baituki murihatun. Iya, bagus. Ini keren nih. Murihatun. Baik. Apa idenya, Bu Tri? Kamu di dalam rumah. Mm-mm. Rumahmu nyaman. Iya, bagus. Ya, silakan. Setelah kita tadi berdiskusi dengan Bu Endri, terutama ya, kemudian berdiskusi pula dengan Pak Afif pada pertemuan sebelumnya, silakan sekarang Bu Tri jelaskan apa pertimbangan Ibu memilih Murihatun dibanding Murihun misalnya. Murihatun karena dia khobar. Iya. Khobar untuk kata apa, Bu Tri? Anti. Jadi, apa artinya anti murihatun? Mubtada khobar. Kelihatannya Bu Tri tidak memperhatikan Kamu. pertanyaan saya. Oh Sabar ya. iya, benar. Ketika Ibu mengatakan mubtada'nya adalah anti, lalu khobarnya adalah murihatun, berarti apa ide yang Ibu ingin sampaikan dengan berkata anti murihatun? Kamu, Dia nyaman. kamu nyaman. Kamu nyaman. Oh iya, ini kayaknya ini bukan ibu yang ngomong nih, kayaknya yang biasa nganterin kayaknya yang ngomong begitu. Betul itu idenya. Kamunya yang nyaman, bukan rumah yang nyaman. Rumahnya. Oke, coba kalau gitu dibaca ulang ibu. Mungkin ada yang luput dari perhatian. Oh iya. Berarti anti fil baiti. Baituki murihun. Iya, baik. Gitu. Kalau begitu, yang nyaman bukan antinya berarti ya. Ya, Ya, rumahnya. rumahnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Gitu. Kita lanjut berikutnya, nomor 6. Nah, silakan nomor 6. Ini ada Pak Afif yang belum Ya, ambil bagian. ya, giliran, Ada giliran. Bu Sri Lestari yang masih nyaman dalam kesendirian. Bu Ada Pak Yana. Bambang yang Pak tadi Guru. berlatih Bu Yana baca. ntar nggak kebagian loh. Cepetan. Pak Guru, aku kan. Wih, ada Nih lagi. siapa nih? Iya, Aduh, Pak Guru. Assalamualaikum Ini warahmatullahi ada Waalaikumsalam. Ada minal jinnati wan nas ini. Hanya ada suara tapi tidak ada kelihatan wujudnya.
Oh gitu Pak Guru. Habis trouble Pak Guru di luar, di dalam itunya lagi Oh, betulin Oke, oh ya. internet. baik. Silakan ambil posisi nyaman dulu ya, Bu Yana. Silakan. Ya ini Teman-teman aman yang udah tadi dari sudah tadi betulin. bergabung duluan. Ada Pak Haji Akif, ada Pak Bambang, ada Bu Sri Lestari. Monggo, eh, Nah, yang diberi duluan dulu siapa? kesempatan untuk ikut dengan teman-teman ya, berbagi ide dan gagasannya. Ana. Iya fil baiti baituha doikun. Oke, bagus. Apa idenya, Pak? Rumahnya sempit. Bagus. Hmm. Berarti kalimat ya, dua kalimat tersebut cukup maknanya satu kalimat saja, Pak Haji. Rumahnya rumahnya sempit. Tuh, Iya, maksudnya. iya. Jadi sepanjang itu artinya sependek itu. Kalimat pertama dulu Pak Afif. Eh? Iyanya belum. Oh, Iya, Sama. iyanya itu diartiin Diartiin dulu. dari hianya dulu Pak Afif. eh, dia di rumah. Iya di dalam rumah. Dia di dalam rumah. Tuh baituha doikun. Iya, apa idenya, Pak Afif? Dia Artinya di Pak, dalam rumah, rumahnya sempit. Mm-mm. Tuh. Kalau udah tahu rumah sempit ya jangan di dalam lah. Ya. Oke, itu. Udah sempit di dalam lah gitu kan. Gerah jadinya. Cukuplah di rumah aja biar jangan terlalu. Tuh. adanya itu Pak RSS. Ya, kan bisa Putih. di ini, kan bisa di ruang depan yang agak lebih terkena oleh udara dari luar gitu. Ini di dalam aja Teras. ngegepnya makin gelas itu. Teras. Iya, di teras rumah kan bisa gitu. Kalau teras rumah itu di dalam apa bukan? Luar. Ah, di luar dong. Nah, kan kita bisa bilang di rumah itu, di teras. Tapi kalau bilang di dalam ya udah. Itu. Oke, nggak apa-apa ya. Canda sih maksudnya. Ya, Tapi gede. ini bagi yang mengerti saja ya. Khawatir nanti ada yang tersinggung. Apaan sih Pak Guru? Ya, lama-lama kadang-kadang walaupun sudah saling seperti saling memahami gitu ya. Kadang-kadang ya ada sensitifnya juga kita. Jadi saya kadang-kadang harus tarik ulur gitu. Biar nyaman hubungan kita bersama. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nomor Mana? 7, nomor Mana terakhir. Pak? Mana Pak? Silakan, Bu Sri, silakan. Umar fi baiti. Eh, eh, baituhu jadidun. Mm-mm, bagus. Apa idenya? Rumahnya Umar. eh, Umar di dalam rumah. Umar di rumah. Rumahnya bagus. Mm-mm, Baru. mm-mm. Itu kan bisa. Itu satu kata artinya dua. Kata jadidun bisa berarti bagus, bisa berarti baru. Keren ini. Ini dapat bonus nih. Ini kayaknya katanya Pak Afif panjang kok maknanya sedikit. Saya mau balik ah. Nah, katanya sedikit, artinya banyak. Nah, bagus ini. Jadi kalau dirata-ratain jadi pas nih kita semua. Ini lebihnya di situ, ini kurangnya di situ. Ah, oke. Terus sedikit kesedikitan Bapak. Iya, bagus. Boleh Bu, kita dalami apa yang tadi Ibu sudah sampaikan? Umar di rumah. Hmm. Maksudnya itu rumahnya Umar baru. Iya, oke bagus. Nah, sekarang mari kita simak bersama versi bahasa Arabnya. Kalau itu maksud yang ingin disampaikan. Eh, Maksudnya rumahnya Ulang baru. lagi bacanya Pak. Bu, ulang lagi bacanya. Hmm? Baca lagi ulang. Umar Umar fi baiti. Baituhu jadidun. Jadidun. Iya, oke bagus. Bu Sri,
boleh kita memanfaatkan Boleh aja. sedikit atau banyak dari pengetahuan yang Ibu sudah dapatkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Boleh, Ibu? Aduh, banyak lupanya. Boleh, Ibu? Boleh, Pak. Nah, boleh. Biar ingat. Nah, coba baca bagian pertamanya dulu, Ibu. Umar fil baiti. Bagus. Itu menurut pemahaman Ibu, itu kalau menurut pemahaman Ibu, Mm-mm. ada mubtada'nya kah kalimat itu? Ada Hmm. Mana mubtada'nya? Umar. Iya, bagus. Dalam pemahaman Ibu, Mm-mm. kalau kata menjadi mubtada, Mm-mm. apakah huruf terakhirnya itu sukun? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau menurut pemahaman Ibu, bagaimana? Udah lupa lagi, Pak. Kalau bukan sukun. Apa ya? Aduh, dibolak-balik. Umaru. Patah ya, Pak. Patah. Oh, boleh, boleh. Jadi gimana jadinya? Kalau mubtada itu fathah ujungnya, bagaimana jadinya? Umar. Eh, kalau patah. Hmm. Jadi Umaro gitu, Pak. Iya, oke, bagus. Silakan dibaca lengkap, Ibu. Umaro fil baiti. Baituhu jadidun. Iya, oke, bagus. Ya, ibu-ibu, bapak yang lain, apakah yang kita pernah pelajari seperti yang Bu Sri Lestari ingat Tidak. terkait dengan cara membaca mubtada? Apa sama Tidak. dengan yang kita pelajari dengan yang Bu Sri ingat? Tidak sama. Tidak sama. Kalau yang Bu Sri ingat, mubtada itu bunyinya A, fathah. Kalau yang kita pernah pelajari, bagaimana? Bunyinya, mubtada bunyinya U. Ya, bunyinya U atau Un. Un, Un. atau kita Atau istilahkan Un. dengan Tanwin. Tanwin. dom, Doma. Domatain. domah. Doma dan Gitu. domatain. Doma Ya, dan mohon domatain. berkenan ya, Bu Sri, supaya kompak dengan teman-teman yang lain ya. Ya, Ya, soalnya nanti kan nggak enak. Hanya ya. Bu Sri Lestari Namanya yang juga. mubtadanya fathah, Ya, sementara teman-teman yang lain mubtadanya domah. ya, Ya, kalau ya. selera makan boleh. Teman-teman yang lain seleranya pedas. Nah, kalau Bu Sri Lestari seleranya singleres. Oke. Baik, Alhamdulillah Ibu-Ibu Bapak sekalian kita sudah tuntas ya eh, mengkaji nomor 1 sampai nomor 7 beserta segala macam dinamikanya. Yang tadi kita lihat ya, yang tadi kita terlihat, yang masih perlu kita perhatikan lebih lanjut bahwa ketika ada mubtada khobar dan mubtada'nya terbentuk dari mudhof serta mudhof ilaih, maka status mudzakkar muannasnya ditentukan oleh mudhof apa mudhof ilaih? Mubtada. Mudof. 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 Mudah. Mudhofnya. Karena memang hakikatnya mudhof itulah yang menjadi mubtada. Itu. Karena hakikatnya mudhof itulah yang menjadi mubtada. Oke. Sementara mudhof ilaih itu keterangan tambahan saja. Oke, itu ya yang perlu kita amati, kita praktikkan ya menjadi bagian dari kesepakatan kita dengan pemilik bahasa. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu bapak sekalian sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Ya, Bu Guru. Silakan Pak Bambang. Eh, ini lihat kapan bisa hu, kapan bisa hi. Hmm. Kapan bisa hu, kapan bisa hi?
Ini tetanggaan, Pak. Apa, Pak? Tetanggaan. Ya, tetangga, kalau tetangga makan sate, Pak Bambang kira-kira akan dibagi apa? Asap. Ya, Gagal asal nih nggak tetangganya. usah dibagi, itu mah kebagian aja tuh. Gak usah jadi tetangga Bu Hendri deh. Baunya. Akan dibagi itu ya. Apa tadi? Sate Bagi. juga gitu kan. Ya juga Bu Hendri. Kalau belinya banyak. Ya kalau nggak banyak kan nggak dibagi, diajak makan bareng. Nah, apa maksudnya dalam konteks kita ya, dalam konteks pembelajaran kita? Kalau sebelumnya u, maka u jadinya hu. Tuh, tuh. Kalau sebelumnya i, maka nih, gitu. Hi jadinya. Nah, sekarang nih Pak Bambang yang menentukan nih, Pak Bambang yang menentukan. Kalau bunyinya A, posisi fathah itu dekat ke rumahnya domah apa ke rumahnya kasroh? Posisi Posisi fathah dekat ke domah apa ke kasroh? bekas loh guru. Berarti Pak Bambang berpikirnya terbalik seperti bahasa Cina. Kalau bahasa Arab, fathah itu taruh di atas sama dengan doma. Rumah. Hmm. Tuh. Mungkin ya karena beda generasi. Saya bilang posisi, Pak Bambang ingatnya bentuk. Ya, ya, ya. Sama Mohon garis itu dimaklumi guru. ya, gitu ya. Mohon dimaklumi, jangan diambil hati, ya. Tuh. Dari segi posisi, domah itu sama dengan fathah di atas. Oh, di Jadi, atas. uhu, ahu jadinya. Ya, ya guru. Oke? Ya guru. Oke. Jadi uhu, ahu, Aku. ihi. Mm-mm. Gitu. Ya guru. Mm-mm. Sudah, Bapak Bambang menjawab Ya apa guru. yang Bapak ingin ketahui? Ya guru. Oke. Tapi tetap untuk domir huwa gurunya. Betul, 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 betul. Ya, ini kan huwa itu untuk laki-laki ya. Dilatih oleh bahasa Arab untuk bisa berbagi. Hari ini ke situ, hari ini ke sini. Secara adil jika mampu. Tapi kalau untuk hia, cuman satu saja, nggak boleh pilihan yang lain. Ya, insya Allah Pak Bambang lebih paham maknanya. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan lain, ibu-ibu apa sekalian? Nastamir. Oke, baik. Kalau sudah, izin ya ibu-ibu sekalian, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, untuk pertama, latihan membaca saja dulu. Latihan membaca. Oke. Dan yang akan paling berhak untuk berlatih membaca lagi, Pak Bambang lagi nih kalau perintah soalnya. Silakan, Pak Bambang. Keren. Penghormatan. Silakan, Pak Bambang perintahnya. Hal mun manzilika Perintah koribun. Pak Bambang. Pak Bambang Nah, perintah. Perintahnya. Oh, ayo. Perintah lagi nih. Ya. Perintahnya. Ajabu an
an al istilah al as al jabu an an al sinata atiyati ajabu an ajabu an al tia an ti alata batal atiyati. Sudah? Ya bro. Oke, baik. Apa yang ada dalam pemahaman Pak Bambang? Perintah soal ini apa yang diinginkan? Jawablah Hmm. kalimat ini. Hmm. Secara nalar bisa kita pahami pernyataan itu. Jawablah kalimat. Secara ini ya, secara umum ya. Apa bisa kita pahami makna kalau orang bilang Pak Bambang tolong jawab kalimat gitu. Bisa? Yang lengkap guru ya. An ajab jawablah an Boleh disederhanakan ya ketika saya mengatakan bisa atau tidak bilang Bapak aja bisa. Kalau tidak, tidak gitu. nggak bisa guru. Bagaimana Pak? Belum bisa mak guru. Baik. Ajab Seumpama bisa ya, seumpama bisa. Kalimat apa yang butuh jawaban? ada kalimat tanya. Nah, begitu saja ngomongnya biar enak gitu. Jawablah kalimat tanya begitu ya. Ya guru. Oke. Nah, sekarang berarti di situ ada perintah ya, Pak Bambang ya. Ya jawablah. Mm-mm. Yang Bapak ingat nih, ya, mudah-mudahan diingat ya. Yang Bapak ingat, kalau ada kata yang bermakna print, itu biasanya bunyi akhir kata perintah itu seingat Bapak ini ya, apa gitu. Sukun guru. Ya, oke bagus. Apa Ajab ya. bisa kita terapkan sekarang, bukan hanya jadi pengetahuan? Bisa guru. Ajab. Ya, silahkan. Ajab an ajab an al al saat saalat asalat asalata al atiyati. Tadi awalnya bagaimana cara Bapak membaca? Ajab. Iya. Hmm. Ajab. Ajab. Ajab an al al saat Iya, bagus. al Terima kasih. saklata salat ya al saklata Iya, al bagus ya. hati-hati. Ya, bagus nih usahanya ya. Satu aja, yang lain nanti kita bukan berarti ini tuntas atau belum, tapi kita prioritaskan. Ini, nah, ini kenal kata ini. An. Mm-mm. Oh, oh iya. Itu Coba lupa guru. kalau kenal, ya sapa gitu ya. Ya, silakan dipraktikkan apa yang Bapak pahami. Hai An. Ajab an al al sa'lati al sa'latil salati al al atiyati. Memang harus hati-hati ini ya. Tuh, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada beberapa bagian lain nanti yang kita ini perlu diskusikan, namun tidak untuk kesempatan ini. Monggo, Ibu-ibu, nih kita beri kehormatan berikutnya supaya dapat bagian semua. Bu Yana, baca pertanyaan yang pertama.
Yang dibulatin, Pak. Ah, yang dibuletin gimana ceritanya? Mungkin Oh, karena ini beda aja, Pak. lokasi ya. Dibaca Saya bilang perintahnya dulu. pertanyaan pertama, teringatnya yang dibuletin. Iya. Nomor pertama. Nomor satu. Oh, Nomor yang satu, Bu pertama, Yana. Manzilika Koribu min minal jamiati. Oke, bagus. Ini saya khawatir nih karena ada angin malam, jadi nggak terdengar dengan jelas. Boleh dibaca ulang, Bu Yana? Ulang, Bu Yana. Kelihatannya beliau nggak dengar. Baik. Al manjilika kori koribun 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 min minal jamiati. Oke, bagus. Bu Yana, Minal itu jamiati. ya boleh tahu ya, ini mohon dijawab ya dengan ketulusan ya. Jangan jangan ada apa ya. Mudah-mudahan jangan ada kesalahpahaman ya. Saya nanya nggak ada niat apa-apa ya. Ini tuh. Ibu membaca hal manzili apa? Pertimbangannya bukan hal manzilu, bukan hal manzila. Apa kira-kira dasar ibu membaca hal manzili? Ya lupa lagi udah jadinya saya nggak ada. Bukan, Lupa. bukan soal lupa. Ingat nih, soal yang ada di hati ibu. Yang ada di hati ibu. Sehingga ibu membacanya hal manzili, bukan hal manzila, bukan pula hal manzilu gitu. Lupa lagi. Astagfirullahaladzim, kok nggak nyambung ya. Baik, terima kasih ini. Tidak usah kita perpanjang ini karena nanti khawatir jadi sumber konflik. Kita lanjut berikutnya, nomor 2, silakan ibu-ibu sekalian. Hmm. Siapa yang ingin berlatih membaca perintah, membaca kalimat pertanyaan? Nomor Mana, 2, Bu Guru? silakan. Mana, Ada? Bu Guru? Ya, silakan. Aina Masjidul Istiqlali. Iya, oke, bagus ya. Nih. Ini yang saya sebut ini mohon maaf ya, memang tidak sebagusnya sih kita katakan, tapi khawatir nanti ibu-ibu tiru ya, khawatir ibu-ibu tiru, terpaksa kita katakan karena buku ini kurang teliti. Nanti kalau menulis Istiqlal jangan pakai ini lagi ya, ibu-bapak sekalian, Hmm. Yang pakai apa, Pak? jangan pakai ini. Ada hamzahnya di bawah. Iya, Tapi di sini nggak ada, Pak Guru. Ini kosong. Istiqlal aja. ya berarti itu sudah berada di jalan yang benar. Oh ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 3, silakan. Tri. Dah, Saya yang ingin berlatih membaca nomor Iya, 3, iya, iya. silakan. Ana Pak Guru. Siapa? Tafadhali. Hal Masjidul Azharu ba'idun an baituka. Iya, oke bagus ya. Boleh? Nih, saya jadi harus bertanya dulu. Mohon izin, Bu Yayah, boleh kita klarifikasi beberapa hal, Ibu? Hmm. Ya, Iya, ya. baitu. Ya, Dianggap biasa ya. aja ya. Ini kan kita hubungan sesama ini, sama belajar ya. Kalau Ibu mau sebut guru murid, biasalah ya. Guru nanya sama murid itu biasa, gitu ya. Boleh, Salah Bu? Pak Guru. Baitika. Ya, Iya. Mohon berkenan membaca ulang. hal Masjidul Azharu ba'idun an baitika. Oke, bagus ya. Boleh dijelaskan, Bu, apa hubungan antara masjid dengan Al-Azhar? Pilih ya, pilih satu dari dua alternatif ini. Apakah masjid dengan Al-Azhar itu mubtada khobar
ataukah mudhof dan mudhof ilaih? Oh iya, Masjid Al Azhar itu masjidnya Mudof Al Azhari ya bacanya Mudof Ilai. Oke, bagus. Nah, jikalau demikian, izin ya menjadi pembelajaran untuk saya. Kira-kira apa yang terjadi tadi? Ibu membacanya Masjidul Azharu. Dua atau tiga kali ibu membaca demikian. Kirain itu jadi satu Masjid Al Azhar gitu Pak Guru. Kirain menjadi satu. Iya, masjidnya sih satu. Masjidnya sih satu. Betul, betul. Masjidnya satu. Ini maksudnya kita lagi bicara soal kata. Iya, Nah, kita lagi baca kata. iya. Baca lagi. Oh, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Berikutnya nomor 4. Monggo. Saya Pak Guru, Ya, silakan. ma ismu ustazuka. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu Yun. Tak meyakinkan bacanya. Ma ismu ustazuka. Oke, Eh, bagus ya. Konfirmasi seperti tadi ya dengan Bu Yayah ya. Apa hubungan antara ismu dengan ustazu? mudof mudof ilai. Oke, bagus. Mana mudof ilaihnya? Mudofnya ismu Terus mudof ustaz ilaihnya? ustazu. Iya, bagus. Tuh. Apakah memang dalam ingatan ibu, mudof ilaih itu ujungnya dibaca U? Enggak dibaca i. Hah? Harusnya dibaca i Pak Guru. Oke, bagus ya. Pengetahuan ibu mengatakan seharusnya dibaca I, tetapi praktiknya U. Kira-kira apa yang perlu saya pahami ini supaya kita tidak saling salah paham? Lagi ngelamun. Alhamdulillah, ini Bu Yuni memang setia pada kondisinya. Oke, baik, kita lanjutkan nomor 5 ya. Nomor terakhir silakan. Jawabannya nanti ya, pada saat kita offline kita mintakan jawabannya. Ya, silakan nomor 5 ada yang ingin berlatih membaca. Ya, Pak. Silakan Bu Sri. Hal kita buka fi haki haki tun sodi koki. Ya, Pak. Sudah Bu? Hal kita buka fi haki haki apa ya? Akibatun sodi kuka. Iya, oke bagus ya. Boleh sedikit Bu Sri berbagi ya. Ini ada berapa kata Bu? Ini yang saya kotakkan. Sodi fi oh, haki haki. Ada dua Pak. Iya, bagus. Yang pertama apa, Bu? Fi Ya, yang kedua. haki batu. Mm-mm. Tadi saya dengar Ibu Haki bati, mengatakan haki kaki batu, batun ya. haki batu, Gimana, Bu? haki bati Pak. Oh, kaki batu. Boleh ini, Bu. Saya supaya tidak salah ya dalam memahami. Tadi terdengar haki batun ya. Mm-mm. Apa Tapi Ibu tidak, merasa tadi mengatakan tadi haki batun? tidak apa tuh Pak? Tidak merasa itu Pak Fi. Sekarang sudah berasa? Fi Oke, tidak ada Pak. huruf jarnya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu-ibu, eh, Bapak sekalian untuk sharingnya ya. Dari pengalaman kita ini, ya, dari pengalaman kita ini, kita bisalah mempunyai dugaan. Sesungguhnya halangan kita untuk sukses itu bukan di pengetahuan yang kurang.
Setiap kali kita konfirmasi, setiap kali konfirmasi, jawaban mah oke semua, kecuali ada yang tadi yang memang ingatnya beda. Tapi konsisten, karena ingatnya begitu, maka diperhatikan begitu. Jadi kalau kita mau simpulkan, masalah kita, kendala kita untuk gemilang hasil belajar bukan di pengetahuan yang kurang. Tetapi yang pertama, ketelitian. Ya, Yang kedua, lamunan. ya, Yang ya, ketiga, itu. perasaan. Nah, Ini teh begitu. lamunan dibawa masuk. Hilang, Jadi ya Pak. nanti ini jadi Teliti, kesimpulan kita Terdalam berarti kalau telitinya ingin kategorinya kurang, gitu. sukses. perasaannya juga kurang, Pak. Nah, maka itu yang kita tingkatkan ya, ibu-ibu sekalian. Kalau pengetahuannya udah bagus semua, pengetahuannya udah bagus. Lalu bagaimana supaya telitinya semakin tinggi, lamunannya makin memudar, perasaannya makin halus? Latihan ini mudah-mudahan, Kan latihan, suka kadang-kadang bincang-bincang ya. ragu-ragu untuk membacanya gitu. Jadi mohon ibu-ibu sekalian, saya belum punya solusi yang efektif untuk membantu ibu-ibu sekalian lebih teliti, mengurangi lamunan, dan perasaannya lebih halus, kecuali melalui diskusi dan tanya jawab. Tapi mohon maaf, saya sebagai manusia biasa tentu tidak ada niat buruk, cuman kadang-kadang ya, karena berbeda sudut pandang, ada yang tidak selalu pas. Mohon dimaafkan ya, ibu-ibu sekalian. Mari kita syukuri bersama apa yang kita kaji, ya. Mudah-mudahan di hari Sabtu kita bisa tindak lanjuti latihan-latihan melalui kegiatan belajar offline-nya, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wassalamualaikum Guru. warahmatullahi Pak Guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Syukur malam. Alhamdulillah. Selamat mimpi indah. Terima kasih Pak Guru.